Pasti udah kangen kan sekolah minggu online. Coba sekali lagi Kak sapa ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak tanya kabarnya. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes. Hari ini kakak tidak sendiri. Kakak ditemani oleh Bang Angga dan Kak Musik. Dan ada pemusik kita namanya Bang Wahyu. Oke adik-adik, tadi kakak udah tanya kabarnya, udah tanya pokoknya kakak udah tanya kesehatan adik-adik. Nah, adik-adik masih tetap sekolah online kan? Masih dong Kak Vera. Belajarnya gimana? Baik, harus tetap baik, harus jaga kesehatan. Adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah kita bernyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik sambil bertepuk tangan ya. Tadi kita sudah bersuka cita karena Tuhan telah hadir di hidup kita, di keluarga kita, dan di teman-teman kita. Nah, adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya. Adik-adik harus ambil posisi yang nyaman buat adik-adik. Nah, kita angkat lagu pujian Jangan Pernah Menyerah. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh rasa, penuh kenyamanan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan anugerah-Mu Bapa. Pada hari ini kami dapat beribadah online Bapa. Walaupun kami ibadah online Bapa, tetapi Roh Kudus-Mu tetap hadir di hidup kami Bapa. Bapa yang baik, pimpin ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami Bapa, ke dalam tangan kami serahkan seluruhnya Bapa. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Amin. Nah, adik-adik masih ada semangatnya enggak? Coba ya kakak dengar, kalau ada kakak katakan ada sukacita, yes. Kak Kristi dan Bu Angga boleh ikutan juga ya. Ada sukacita adik-adik sekolah minggu? Yes. Oke, karena sudah semangat kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Semua bangkit berdiri ya. Bertepuk tangan. Adik-adik tetap harus rendah hati, harus peduli satu sama lain karena Yesus hadir di hidup adik-adik. Oke, adik-adik, minggu lalu kita cerita keberapa ya Kak Christine Bu Angga? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kita ke 7 kemarin, 8 kemarin. Sekarang kita ke 9. Nah, adik-adik, sekarang kakak pertama yang mengucapkan, baru nanti adik-adik yang mengucapkan. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekarang giliran adik-adik. 2, 3 ya. Ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, bagus. Minggu depan kita ke-10, adik-adik harus hafal. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan menyanyi hidup ini adalah kesempatan.
lagu ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi lagu ini, kita rasakan lagu ini, supaya Tuhan pakai hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan anugerah-Mu Bapa. Hari ini Bapa, waktu ini Bapa, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berkatalah Bu Angga yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu dapat berkenan di hati adik-adik kami Bapa, dapat bertumbuh oleh karena firman-Mu juga Bapa. Bapa yang baik, berkati adik-adik sekolah minggu kami Bapa, biarlah mereka tetap tenang, tetap Engkau berikan ketentraman Bapa, dan tetap Engkau berikan kasih setia-Mu Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Amin. Shalom, ketemu lagi dengan Bu Angga di sini. Kita masih ibadah online. Tadi seperti kakak-kakak guru sekolah minggu bilang juga harus tetap semangat walaupun kita masih ibadah online dan masih melakukan kegiatan kita di rumah, rutinitas kita di rumah, masih sekolah di rumah, masih masih belajar daring di rumah ya. Tapi tetap juga harus bisa bantu orang tua. Ya kan, biar orang tuanya jangan pada marah-marah, harus tetap menyelesaikan PR-nya tepat waktu dan juga membantu papa mama di rumah ya. Tetap ya, harus tetap semangat dan kita tetap berdoa kepada Tuhan Yesus supaya situasi ini jangan membuat kita cemas dan cepat berlalu dari bumi ini. Oke, semangat. Oke, nats kita hari ini yaitu dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Oke, kita baca sama-sama ya. Tema kita hari ini adalah menjaga alam ciptaan Tuhan. Oke, kita baca dulu. Kita baca Alkitabnya ya. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kebun. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Nah, itu firman Tuhan hari Minggu ini, dan yang mau Bu sampaikan adalah tentang nats ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjaga lingkungan kita. Tidak boleh buang sampah sembarangan, bakar sampah sembarangan, dan coba misalnya bayangkan saja kalau kita buang sampah sembarangan, semua yang ada di lingkungan kita itu buang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Iya, tentu banjir. Dan misalnya sampah itu berserak di sana sini, bagus nggak kelihatannya? Ya enggak dong, ya jelek ya. Nampak kali itu, pemalas itu, penjorok itu kata orang sama kita. Jadi mulai saat ini kita mengingatkan pada diri kita sendiri, pada orang-orang di rumah kita, papa, mama juga, kakak, abang, adik juga, bahwa buang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan fatal, yaitu banjir. Ya kan? Coba misalnya kita buang sampah sembarangan di selokan depan rumah kita, itu apa yang terjadi? Banjir dong, bisa banjir ke rumah kan? Enak nggak kondisi seperti itu? Ya tentu tidak, gue juga nggak mau. Pernah ingat nggak kejadian 2019 tahun lalu yang sampai bandara ditutup? Itu terjadi karena apa? Pembakaran hutan. Di mana coba?
Iya, bagus di Kalimantan sama di Pekanbaru, sampai bandara ditutup loh, nggak bisa kita naik pesawat, nggak bisa kita mengunjungi saudara kita di kota lain karena memang pesawat tidak bisa menjangkau jarak pandang yang sampai 200 meter gitu kan. Itu akibat apa juga? Kelalaian manusia tidak menjaga alam ciptaan Tuhan, membakar hutan dengan sembarangan untuk membuka lahan. Bagus nggak seperti itu? Tidak, bukan? Jadi untuk itu kita tidak boleh melakukan itu. Kita juga mengingatkan orang tua yang dewasa juga, Ma nggak boleh dong buang sampah sembarangan, Pa nggak boleh dong, Kak nggak boleh, Bang nggak boleh. Itu jadi bisa saling mengingatkan kita semuanya untuk menjaga alam ciptaan Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita menjaga ciptaannya itu. Iya kan, sama seperti kita juga menjaga tubuh kita supaya jangan luka, supaya jangan sakit. Kita juga mesti menjaga misalnya pohon-pohon yang ada gitu. Kalau memang udah kelewat pancing ya bisa ditebangin akarnya, batang-batangnya sedikit gitu. Bukan berarti harus menebang habis ya kan. Tadi di situ Firman bilang jangan kau merusakkan pohon, tapi kalau memang pohon itu tidak menghasilkan buah, kau bisa memotongnya gitu. Sekarang kan lagi musim ibu-ibu menanam bunga ya depan rumah, dibantu dong mamanya ya. Itu juga bisa misalnya upaya kita menjaga alam sekitar kita, menjaga alam ciptaan Tuhan kan, iya kan, segar mata, udaranya sejuk, bisa kan? Ya seperti itu pesan yang mau disampaikan Nats kita pada hari ini. Jadi adik-adik juga bisa memulai dari diri sendiri, disiplin membuang sampah tidak sembarangan. Ya kan, diingatkan dirinya sendiri, wah aku harus menjaga nih alam ciptaan Tuhan biar Tuhan senang sama saya. Seperti itu. Oke, bisa dimulai hari ini dan untuk selanjutnya, bukan? Bisa kan ya adik-adik? Harus tetap semangat ya. Kita juga walaupun belajar di rumah nggak boleh nggak semangat. Percaya waktu Tuhan yang indah gitu. Jadi itu semuanya bisa berlalu nanti dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Jadi nanti bisa kita mulai membantu mama untuk menanam bunga atau pohon depan rumah ya. Oke, semangat. Dalam nama Tuhan Yesus harus tetap semangat. Oke, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang Kau boleh kami dengarkan saat ini Tuhan. Itu menguatkan kami untuk selalu menjaga alam semesta ciptaan-Mu, mengingatkan kami juga untuk tidak buang sampah sembarangan, dan dimulai dari diri kami agar kami disiplin juga Bapa. Tuhan, kami mau beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kiranya hapuskan COVID-19 ini dari muka bumi agar kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami, beribadah juga Bapa di gerejamu. Kami rindu Tuhan untuk semuanya itu, dan kami mau Engkau membantu kami Bapa dalam kesulitan kami. Tuhan, biarlah juga anak-anak ini memahami khotbah hari ini yang saya sampaikan kepada mereka, agar mereka memahami dan bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, lindungi mereka dan berikan mereka kesehatan apapun kondisi dan pekerjaan mereka. Hapuskan dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi pesan dari firman Tuhannya bahwa kita harus menjaga tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Kita harus melestarikan pohon-pohonan yang ada di rumah kita, di mana lagi ya, di halaman-halaman tempat yang kita kunjungi. Nah, adik-adik, tetap jaga kesehatannya, rajin sekolahnya, dan tetap kuliah online. Jangan ada malas-malas ya. Nah, kita mau bernyanyi. Kita buka kidung jemaat kita dari 344. Ingat akan nama Yesus. Kita bernyanyi ya. Ingat akan nama Yesus.
sudah selesai mendengarkan ibadah kita, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, doa penutup. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada hari ini Bapa, bahwa ibadah sekolah minggu kami sudah selesai Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang penerang-Mu Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang berguna Bapa. Bapa yang baik, kami tahu Bapa saat ini negara kami sedang mengalami kesulitan Bapa, yaitu mengalami virus corona Bapa. Kiranya Engkau yang menghilangkan virus corona Bapa, supaya kami dapat berkumpul dengan teman-teman kami, supaya kami dapat bersekolah lagi Bapa, supaya kami dapat melanjutkan kegiatan kami seperti biasa yang kami lakukan sebelum adanya virus corona ini Bapa. Bapa yang baik, berkata juga lah studi adik-adik sekolah minggu kami Bapa, biarlah mereka terus lebih semangat lagi Bapa, biarlah mereka lebih sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa yang baik, berkata juga guru-guru sekolah minggu Bapa, biarlah guru-guru sekolah minggu tetap semangat dalam melayani Bapa, tetap rendah hati Bapa, dan tetap mau mengikuti jalan Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.